Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita membuat pengakuan iman, kita antara lain mengungkapkan bahwa kita percaya kepada gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Gereja di sini bukan merujuk kepada sebuah gedung, melainkan persekutuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Persekutuan ini membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala, dan kita semua menjadi anggotanya. Dalam perkara iman, satu anggota yang berdosa mempengaruhi penampilan seluruh persekutuan umat tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, kita hendak merenungkan bersama bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kembali kedatangan Yesus Kristus sebagai sebuah tanggung jawab kolektif. Dalam episode ke-82 ini, kita akan merenung tentang tanggung jawab pribadi-pribadi Kristiani di dalam menunjang sesama manusia untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Yohanes bab 16 ayat 1-4, dilanjutkan dengan ayat 20-28. Yesus bersabda, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak Aku katakan kepadamu bahwa Aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya bahwa Aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan Aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Saudara, kata-kata Yesus tadi terjadi dalam dialog dalam perjamuan akhir antara Yesus dengan para murid-Nya. Yesus menyadari bahwa saat-saat ketika Dia diambil, diadili, disiksa, dianiaya, hingga dihukum mati, akan merupakan saat yang paling berat dalam hidup para rasul. Ia ingin meyakinkan mereka bahwa mereka tidak berjalan sendirian, untuk meneguhkan mereka karena di masa depan ketika mereka mewartakan sabda kebenaran, mereka akan mengalami kesulitan yang sama.
Karena itu Yesus menunjukkan mereka jalan, betapa pentingnya selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bagi para murid, kata-kata Yesus ini merupakan satu ungkapan yang belum jelas. Namun bagi Yesus, ini merupakan satu janji yang akan dipenuhi. Tanpa berkat dan penyertaan dari Bapa, para rasul tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pewarta kerajaan Allah. Dan berkat dari Bapa tersebut akan diturunkan melalui kebangkitan Yesus Kristus dan terutama diutusnya Roh Kudus kepada mereka sebagai peneguh dan penghibur yang membuka wawasan mereka untuk bisa menjalankan kewajiban imannya tanpa merasa takut terhadap dunia yang menganiaya mereka. Ajaran ini yang diturunkan kepada kita selama berabad-abad untuk menjadi peneguh bagi kita dalam menjalankan kewajiban kita untuk mewartakan kerajaan Allah tersebut. Kewajiban ini juga memberi kita peluang untuk memahami hakikat diri kita sebagai anggota kerajaan Allah, anggota Gereja Kudus, di mana kita semua adalah satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Dalam kesatuan iman inilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Memang setiap orang akan dihakimi secara individu. Setiap orang akan ditentukan oleh Kristus apakah dia menjadi domba atau kambing. Menjadi domba berarti dihantar ke dalam kerajaan abadi, dan menjadi kambing berarti dibuang ke dalam kekuasaan kegelapan. Tanggung jawab kita sebagai manusia di dunia bukan untuk menentukan seseorang itu menjadi kambing atau domba dalam penghakiman terakhir. Tanggung jawab kita adalah membentuk satu situasi di mana setiap orang beriman saling mengingatkan satu sama lain, sehingga domba-domba Kristus selalu terhimpun dalam kandang yang aman, dan domba-domba yang tersesat menemukan jalan pulang. Salah satu cara bagi kita untuk saling mendukung satu sama lain adalah saling mendoakan. Mendoakan seseorang berarti memohon agar Tuhan mencurahkan belas kasih dan perlindungannya kepada pribadi tersebut. Dengan mendoakan sesama, kita merangkul siapapun ke dalam tubuh mistik Kristus, menjembatani perbedaan-perbedaan, membongkar kebencian, dan membangun perdamaian, sehingga terbentuklah cinta sejati yang mewarnai kehidupan kita setiap hari. Doa tidak hanya menghantar kita kepada pemahaman sejati tentang kebenaran kerajaan Allah, tetapi juga memberi kita inspirasi dan peneguhan untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu para adorator sekalian, di dalam menjalankan kewajiban iman di depan sakramen Maha Kudus, mendoakan sesama yang membutuhkan pertobatan merupakan satu kewajiban hakiki yang tidak boleh dilalaikan. Mengakhiri refleksi ini, saya mengajakmu untuk bersama-sama berdoa bagi orang-orang yang kita janjikan doa lalu lupa untuk melakukannya. Sebuah kutipan indah dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 3-10, bisa menjadi contoh yang menggarisbawahi betapa pentingnya kita saling mendoakan satu sama lain. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin.